Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Haris bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa peran dan posisi dan peran 11 orang tersangka pelaku pemerasan di Kementerian Tenaga Kerja yang melibatkan mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer ini mulai tergambar dengan jelas. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah mengungkap siapa dapat apa, sumbernya dari mana, dan caranya bagaimana. Dan yang paling menarik ternyata di antara 11 orang tersangka itu ada satu orang yang rupanya dikenal di lingkungan Kemenaker ini sebagai Sultan. Jadi apa ya kita sebutnya sebagai Sultan Kemenaker. Sultan ini seperti kita tahu itu mengacu pada apa ya, kekayaannya, crazy rich gitu ya. Nah ini aneh kalau kemudian ada sesama pegawai di Kementerian Tenaga Kerja dan sebenarnya mereka sama-sama tahu berapa sih gaji di antara mereka itu yang ada salah satu yang disebut sebagai Sultan dan nggak mempersoalkan. Yang lebih parah ternyata Wakil Menteri Tenaga Kerja yang akhirnya dipecat tua Menakar pun juga manggil si orang ini dengan panggilan Sultan. Nah ternyata dari si Sultan inilah Noel itu atau Immanuel Ebenezer itu kemudian meminta uang sebesar 3 miliar untuk renovasi rumahnya di kawasan Cimanggis, Depok, Jabar. Selain itu, Noel juga mendapatkan sebuah motor gede, ini asal Italia bermerek Ducati. Ini yang kemarin sempat dipamerkan di KPK. Ini kalau di pasaran harganya itu mencapai 800 jutaan, tentu tergantung variannya. Tapi ini motor motor gede yang mahal memang. Soal peran dan aliran dana itu diungkap oleh Ketua KPK Setio Budianto hari ini Sabtu 23 Agustus 2025. Nah, siapa saja ke 11 orang itu ya, karena dalam penjelasannya pada waktu jumpa pers waktu itu kan Pak Setio itu menggunakan inisial dan karena banyak kita jadi pusing ya dengarnya ya. Tapi oke, saya bacakan saja ini nama-nama mereka dan siapa di antara mereka ini yang menjadi sultan dan apa pantas kok dengan posisinya seperti itu dia menjadi sultan. Kan sebelumnya disebutkan ada 14 orang yang ditangkap itu tapi kemudian dijadikan tersangka ada 11 orang. Yang pertama Immanuel Ebenezer Gerungan itu yang dalam jumpa pers kemarin disingkat IEG gitu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun periodenya harusnya 2024 sampai dengan 2029. Kemudian Fahru Rozi ini selaku Dirjen Binwas Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menjabat sejak Maret 2025 sampai sekarang. Belum terlalu lama ya, ini baru berapa bulan gitu. Ini pejabat eselon 1 ini. Kemudian Gary Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian ada Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025. Heri Sutanto ini selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai 2025. Nomor 5, kemudian nomor 6 ini ada perhatikan nama ini ya, Irvian Bobi Mahendro. Ini selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2002 sampai 2025. Ini yang oleh Pak Setio Budianto itu disingkat namanya inisialnya IBM. Wah, seperti nama merek apa dulu mesin tik terkenal kalau dulu ya. Jadi Irvian Bobi Mahendro inilah yang disebut atau dipanggil sebagai Sultan. Kemudian ada seorang perempuan Anita Sari Kusumawati selaku Subkoordinator Kementerian dan Personil Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang. 8 Supriyadi selaku koordinator di lingkungan Direktorat Jenderal Bin Wasker dan K3. 9 Sekarsari Kartika Putri selaku subkoordinator di lingkungan Dirjen Bin Wasker K3 dan ada 2 orang dari swasta yakni PT Chem yakni Temurila dan kemudian Miki Mahfud ya. Kalau melihat nama dan jabatan mereka ini memang lengkap, ini terdiri dari pejabat tinggi ini Wamenaker, kemudian Dirjen itu berarti eselon 1 dong ya kalau Dirjen, dan kemudian eselon 2 itu direkturnya tadi ya. Nah, kalau Dirjen saja eselon 1 kemudian Direktur eselon 2 berarti kalau koordinator itu yang jabatan Irvian tadi saya menduga ini eselon 3 berarti ya dia, dan sementara subkoordinator itu eselon 4. Nah, yang mengejutkan orang yang dipanggil sebagai Sultan oleh Noel tadi ternyata tadi Irvian Bobi Mahendro tadi dan disebut tadi inisialnya IBM. Mengapa dia disebut sebagai Sultan? Ya karena dia ini merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Binwasnaker ya, dan K3 yang paling banyak duitnya.
paling tajir, ini Crazy Rich gitu ya, dan mobilnya juga paling banyak. Karena sebagian besar dari 15 mobil dan 7 motor yang disita itu sebagian rupanya diangkut dari garasi Irvian Budi Mahendro, bukan dari garasinya Noel. Noel baru sebentar, baru 9 bulan, ya, hampir 10 bulan gitu ya. Mungkin kalau sudah 5 tahunan lebih banyak karena jabatannya lebih tinggi kan gitu. Tapi menariknya, seperti kali lagi ini, kalau melihat jabatannya Irvian tadi, IBM tadi, dia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personil K3. Memang cukup lama, tapi 2022 sampai 2025. Ini sudah 4 tahun. Memang penting ini biasanya kalau jabatan jangan terlalu lama di satu tempat, harus dirotasi ya begini nih, ada permainan-permainan semacam ini. Nah, jadi ini saya menduga dia hanya pejabat eselon 3. Ini tolong teman-teman di Kemenaker, saya dikoreksi kalau salah. Apakah dia eselon, apakah jabatannya ini di bawah direktur atau sama dengan direktur? Ya kalau dia di bawah direktur yang eselon eselon 2, ya berarti dia eselon 3 dong ya. Kendati masa jabatannya sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personil sejak tahun 2022-2025, namun praktek pemerasan itu kalau menurut Ketua KPK terjadi sudah sejak tahun 2019. Jadi tradisi dong dia mewariskan atau dia mewarisi atau sebelumnya dia juga bekerja di situ ya. Artinya pemerasan itu sudah terjadi sebelum Irvian menjadi koordinator. Dalam bahasa Ketua KPK, Setio Budianto, Immanuel itu minta uang sebesar 3 miliar kepada Irvian pada bulan Desember tahun 2024. Kalau bulan Desember ini kan ini baru sekitar 1 bulan lebih atau ya 2 bulan lah ya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja karena kan kabinetnya Prabowo sekarang ini dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Oktober, November, Desember. Ya paling lama 2 bulan ya kalau tanggalnya tanggal tua gitu ya. Maksud saya tanggal likuran karena kan dia dilantiknya tanggal 21 Oktober. Berarti Noel ini tahu dong terjadi peristiwa pemerasan terhadap para pekerja itu. Nah, begitu dia masuk nggak terlalu lama dan bukan mencegahnya tapi malah ikut menikmatinya. Jadi ini semacam keskonya ya, jadi semacam bandarnya lah gitu ya. Kalau sudah begini ya rusak benar ya sebagai pejabat baru yang kalau kita lihat dari narasinya kan dia mengaku aktivis 98 ini sangat anti korupsi bahkan mendorong agar semua pelaku korupsi itu dihukum mati ya. Makanya sekarang wajar kalau netizen itu juga rame-rame minta agar Noel ini sebagai pejabat tinggi negara yang korupsi nggak cukup kalau dihukum hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau hukuman seumur hidup nggak cukup. Nah, harusnya dia menjalani hukuman mati seperti yang dia juga narasikan dengan gagah dan berani itu. Bagaimana kronologisnya dan apa peran para pelaku? Sekali lagi kita simak penjelasan Pak Setio Budianto ketika menggelar jumpa pers hari Jumat kemarin. Ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Saya lanjutkan dengan penjelasan tentang kegiatan tindakan penyelidikan atau tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh Kedeputian Penindakan. Yang pertama bahwa kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel
di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian, nanti akan didetailkan, pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, di antaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4 sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SB diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Jadi dari pemaparan Ketua KPK tadi, setidaknya 1 Direktorat Jenderal, yakni Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini hampir semua terlibat ya, bahkan sampai naik ke level yang lebih tinggi, yakni ke Wakil Menteri Tenaga Kerja. Jadi ini sih praktik terbuka ya, yang sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi dan semua kebagian rata. Ini kan yang tadi yang disebutkan oleh Pak Setio Budianto kan yang menerima fasilitas gede, yang menerima aliran dana gede-gede miliaran begitu ya. Tapi ada kalau puluhan juta itu pun setiap minggunya ya, tadi setiap minggunya 50 juta. Tapi biasanya yang kecil-kecil itu pasti akan ditabur secara rata nih, hujannya pasti merata. Kalau hujan nggak merata pasti sejak awal akan kebongkar ini. Hanya saja Irvian ini yang langsung menangani soal sertifikasi K3 ini yang paling tajir dan kemudian disebut sebagai sultan di Kemenaker ya, atau sultan di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 lah. Dengan aset dan duitnya yang banyak, orang model beginian ini ya, ini kalau sudah ketangkap harusnya dimiskinkan ya.
supaya nanti dia nggak jadi sultan lagi kalau dia kemudian dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Seperti kebanyakan para koruptor, ya, walaupun dibui, tapi mereka itu masih mendapat fasilitas yang bagus di lembaga pemasyarakatan, bisa bebas keluar masuk LP, dan kalau ada pas remisi itu dapat potongannya yang paling gede nih. Setia Novanto misalnya, mantan ketua DPR yang baru saja bebas kan, dia ini baru saja dia kan divonis 15 tahun karena korupsi IKTP, dan dia kemarin rupanya mengajukan peninjauan kembali, dipotong jadi 12,5 tahun, dan kemudian dia sekarang sudah bisa bebas bersyarat, sudah bisa keluar dari LP. Dan kita ingat bagaimana dulu dia bisa kedapatan jalan-jalan ke toko bangunan. Setia Novanto bukan sendirian, itu banyak sekali ya yang mendapat fasilitas semacam ini kan. Dan salah satu hal yang meringankan Setia Novanto itu karena katanya dia ini berperilaku baik, dan kemudian dia juga membuka klinik hukum di LP dan sebagainya. Jadi dengan duit yang mereka punya itu, para koruptor itu memang bisa mendapatkan fasilitas yang mereka maui, termasuk bahkan ketika mereka sudah divonis nanti divonis penjara. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.